Pemirsa, adanya sebagian kecil LPD yang bermasalah kerap disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya lemahnya panoreksa atau tim pemeriksa internal LPD. Penguatan tim panoreksa ini menjadi sangat penting untuk mencegah permasalahan di LPD. Ketua Lembaga Pemberdayaan LPD Provinsi Bali, Gusti Nyoman Rijasa, ketika ditemui tim liputan Bali TV usai acara pelatihan panoreksa LPD di Kabupaten Klungkung Senin 18 Mei 2026 mengatakan, panoreksa memiliki peran sangat vital atas keberlangsungan LPD. Di tangan panoreksa lah potensi masalah-masalah LPD sebenarnya bisa dicegah, termasuk terjadinya fraud. Namun karena keterbatasan pengetahuan, wawasan, integritas, kompetensi, seorang panoreksa yang sebagian besar merupakan prajuru desa adat kerap tidak bisa menjalankan tugasnya secara maksimal. Selain lemahnya penguasaan tupoksi, masalah integritas jatinya yang menjadi masalah utama walaupun telah diberikan pelatihan berkali-kali. Tetap saja terjadi masalah karena hal tersebut merupakan bagian dari karakter seseorang. Oleh karena itu, LPD secara rutin menggelar pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas bagi SDM LPD. Ditambahkan Gusti Nyoman Rijasa terkait LPD bermasalah, LPD terus melakukan pendampingan dan edukasi untuk terus meningkatkan kualitas LPD di Bali. LPD memiliki kewenangan terbatas, tidak bisa memberikan sanksi, hanya bisa memberikan rekomendasi atau nasihat jika ditemukan masalah di sebuah LPD. Sebenarnya urgen panuris itu luar biasa pentingnya. Kemudian juga ada beberapa kasus-kasus yang ada di sini karena peran panuris itu belum berfungsi dengan baik. Nah, artinya pencegahan dini itu belum bisa dilakukan sehingga kasus-kasus itu terjadi jadinya. Nah, ke depan inilah harapan kita nanti lewat pelatihan-pelatihan ini, bagaimana nanti pencegahan itu bisa dilakukan dengan baik sehingga tidak ada kasus-kasus baru yang muncul lagi. Panoreksa itu berasal dari prajuru atau gimana biasanya? Kalau di regulasi aturan, gitu, panureksa secara ex officio bendesa otomatis menjadi ketua panureksa. Yang 2 orang nih minimal itu ada 3 orang nih, 2 anggota, tapi bisa juga lebih tergantung kebutuhan di masing-masing LPD. Nah, berharap semua ini kan berasal dari warga. Yang anggotanya ini kita harapkan orang-orang paling tidak beliau mengerti tentang keuangan yang ada di LPD gitu. Arti basicnya kalau bisa sih orang-orang yang betul-betul tahu bagaimana situasi perkembangan daripada neraca minimal atau beliau-beliau yang sudah berkecimpung di bagian ekonomi. Gusti Nyoman Rijasa mengingatkan agar LPD di Bali untuk tetap berjalan di atas aturan yang telah ditetapkan, karena kerap kali banyak masalah yang terjadi ketika seorang oknum pengurus secara sengaja ataupun tidak melabrak aturan tersebut. Riasa, Bali TV.